ada satu hadis Nabi bahwa yang menerangkan bahwa menilakut dunia biasa. Jadi tegaknya dunia, ibarat desa ini bisa tegak, kemudian bisa berkembang, bisa sejahtera. Itu biarba, sebab ada 4 unsur. Untuk saat ini anak-anak muda ini memang sangat perlu sekali ada fasilitas seperti ini gitu. Kalau kita membaca literasi sejarah ya, Patih Jododo itu patih yang terkenal di kita. Beliaunya di usia 12 tahun, beliaunya itu sudah digembleng oleh saudaranya waktu itu jadi Bupati Tulungagung, Bupati Ngrowo. Jadi usia 12 tahun itu sudah digembleng luar dalamnya. Nah, kalau saat ini pemuda-pemuda ini tidak kita gembleng dengan cara ini, ya kita akan seperti apa? Ya dengan munculnya Pondok Paseduluran Asakirin ini menjadi solusi buat kami sebagai warok gitu loh. Iya, betul. Buat kami sebagai warok ini satu solusi. Karena dari sisi agama nanti akan diperkuat dengan Pondok Paseduluran Asakirin. Salam Sari untuk Blitar, sambung latih masyarakat Minggir Sari untuk Blitar. Ini jabatannya juga banyak. Ketua NU Minggir Sari, Kemen, Kaprodi. Dan memang kalau kita menyikapi suatu desa ini dari unsur ulama, umaro ini kita harus berjalan bareng. Dengan makom yang berbeda-beda. Kalau umaro ini banyak kita di kemasyarakatan, di ekonomi, di pemberdayaan dan sebagainya. Kalau ulama bagaimana pendampingan secara mental, spiritual kan di sini. Tanpa berjalan bareng, gak iso apa-apa. Karena lagi. Dan gotong royong ini harus kita wujudkan karena ini sudah menjadi budaya yang ada di negara kita Indonesia ini. Oke, silakan. Saya minta tolong dari Pak Ustadz Arif Mubaidillah ini dengan tujuan-tujuan ini yang keren nanti mendidik dari santri ini keluar dari Pondok Asakirin, Pondok Paseduluran Asakirin ini bisa menjadi mempunyai skill dan bisa bermasyarakat. Ini bagaimana? Ya, terima kasih. Ini terkait dengan pertanyaan dari Pak Kadep bahwa ada satu hadis Nabi bahwa yang menerangkan bahwa menilakut dunia biasa. Jadi tegaknya dunia, ibarat desa ini bisa tegak, kemudian bisa berkembang, bisa sejahtera. Itu biarba, sebab ada 4 unsur. Yang pertama ada ilmu ulama. Ya, ilmunya ulama ini penting. Nah, ilmu ulama ini juga diajarkan di Pondok Pesantren Seduluran Asakirin di Minggir Sari ini. Artinya apa? Kita sebagai pengelola paham betul bahwa ada ilmu-ilmu yang wajib dipelajari sebagai suatu menu yang harus ada di Pondok Pesantren Seduluran Asakirin. Ya. Ini ada bagian-bagian ini ilmu yang wajib harus pelajari. Ya. Supaya apa? Ini penjaga ilmu ulama. Yang kedua itu adalah sahiyul aghniyah. Jadi dermawannya para hartawan. Ya. Pondok Pesantren Asakirin ini pondok pesantren seduluran entrepreneur. Ya. Asakirin ini seduluran entrepreneur. Dua pokok ini. Seduluran artinya apa? Tanpa melibatkan para agnia, maka apa yang akan kita lakukan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ini membutuhkan para agnia. Makanya kemudian biaya yang di sini itu seduluran. Kalau Anda agnia kemudian membayar katakanlah pondok adalah 550.000. Kemudian kebetulan Anda agnia, saya tak bayar 1 juta. Alhamdulillah. Ya, pasti bisa seduluran. Sekaligus untuk apa ini nanti? Ya, lebihnya ini adalah untuk membantu yang ada juga di sini, sedulur semuanya. Ya. Maka silakan bagi masyarakat yang ingin berkontribusi, ayo kita beramal bersama-sama. Ya. Maka ini bagian dari pondok kita ini seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah adilul umaro, bahwa
kebijakan-kebijakan yang diadakan di pondok pesantren ini juga tidak lepas dari apa yang menjadi garis kebijakannya para umaro, pemangku kebijakan di pemerintahan. Iya. Gitu ya. Maka kita juga gandeng pemerintahan. Karena bagaimanapun santri yang kita openi gitu ya, kita sendiri ini bagian dari rakyatnya sebuah pemerintahan di Republik Indonesia. Dan kontribusi pondok pesantren ini adalah ya ikut ngopeni rakyat Indonesia yang kebetulan sangat beragam kondisinya. Yes. Nah ini tujuan begitu. Nah, kemudian yang keempat, ini selain ada ilmunya ulama, kemudian dermawannya ini para agniya, kemudian ada kebijakan para umaroknya ini, hadirnya umarok. Yang keempat ini kita paham bahwa warga kita, umat kita, rakyat kita, ini ada yang fuqara. Mereka tidak punya apa-apa ya, mereka punya doa, punya niat suci. Betul. Makanya kita tetap terima. Ketika ada yang sowan ngapunten, Pak niki kula mboten gadah napa-napa, kula pengin mohon Gadah niat. Oke. Gadah niat. Dan monggo ini warga kita yang di Minggir Sari, terutama yang kondisinya katakanlah seperti itu, tidak usah ragu-ragu, masuk saja. Tidak hanya di Minggir Sari kan? Seluruh Ini tujuannya begitu. Jadi dengan konsep yang seperti itu, ini kita nanti yang masuk di Asyakin ini kan satu butuh ilmu, Ya. gitu. Yang kedua ini butuh kemandirian. Maka konsepnya entrepreneur. Ya. Kita berangkat dari potensi dasar yang dimiliki masing-masing, gitu ya, dimiliki masing-masing. Makanya tidak cuma belajar tentang soal ilmu-ilmu agama yang diwajibkan, tapi entrepreneurnya dalam bentuk kita ada pembekalan supaya mereka nanti bisa mandiri dalam wirausaha. Oke. Ya, Masuk. seperti itu. Sehingga kita kalau ada anak yang mau mondok ke sini kebetulan sudah bekerja, ya tetap bekerja lah, karena bekerja itu juga belajar. Ya. Ya, belajar untuk mandiri secara ekonomi, dan ketika masuk di pondok belajar agama melengkapi kewajiban-kewajibannya, sehingga ketika mereka nanti keluar dari pondok mereka punya pengalaman kerja, dan mungkin pondok juga punya program tambahan untuk melengkapi keahlian mereka. Oke. Karena pondok punya kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Oke, siap. Oke. Pak Utel, jadi kalau saya mendengar dari alur ini tadi, jadi pondok Paseduluran Asyakin entrepreneur ini nanti bisa kolaborasi dengan penggiat-penggiat kita, Pak Mun. Ya, betul ya kan? Ya. Karena di Minggir Sari saat ini sudah muncul yang namanya pertanian alami. Itu ada Mega Tani. Gitu? Kemudian digitalisasi anak-anak muda juga sudah muncul. Ini mengarah ke pemerintah desa. Kemudian kalau kita bicarakan potensi alam, wisata alam, kita juga sudah ada. UMKM juga ada. Jadi nanti dari para santri ini bisa nanti ya? Bisa kolaborasikan nih? Bisa. Berarti nanti dari mereka jadi kiai semua ini nanti akhirnya? Jadi yang dipegang tani jadi kiai pertanian. Iya. Ya, karena itu toh, ya toh, karena itu, ya toh, yang di UMKM jadi kiai ini UMKM, terus yang di pabrikan jadi kiai ini pabrikan. Bisa kan deh? Iya. Kan saya pernah membaca di salah satu literasi itu bahwa ya kiai itu seseorang yang bisa bermanfaat, atau suatu benda yang juga bisa bermanfaat. Kan betul nggih? Jadi saya membaca di salah satu literasi. Tapi yang jelas bahwa apapun profesi mereka, apapun pekerjaan mereka, ketika mereka sudah pernah masuk ke pondok, merasakan programnya pondok, setidaknya bahwa ilmu agama tetap mereka punya kuasai. Itu yang keren. Ya. Nanti apakah mereka jadi petani, silakan. Mereka jadi pedagang, silakan. Jadi pegawai, silakan. Jadi apapun silakan. Tapi ilmu agamanya mantap. Ya. Karena pernah masuk pondok pesantren. Betul. Dan memang untuk saat ini anak-anak muda ini memang sangat perlu sekali ada fasilitas seperti ini gitu loh. Kalau kita membaca literasi sejarah ya, seperti kita membicarakan Patih Jildido, itu patih yang terkenal di kita, gitu. Beliaunya di usia 12 tahun
beliaunya itu sudah digembleng oleh saudaranya waktu itu jadi Bupati Tulungagung, Bupati Ngrowo. Jadi usia 12 tahun itu sudah digembleng luar dalamnya. Nah, kalau saat ini pemuda-pemuda ini tidak kita gembleng dengan cara ini, ya kita akan seperti apa? Ya dengan munculnya Pondok Paseduluran Asakirin ini menjadi solusi buat kami sebagai warok gitu loh. Iya, betul. Buat kami sebagai warok ini satu solusi. Karena dari sisi agama nanti akan diperkuat dengan Pondok Paseduluran Asakirin. Pak Rujik, bagaimana dengan pola nanti yang akan jenengan terapkan di sini dengan Pondok Paseduluran Asakirin seperti apa dengan membangun jaringan ilmu? Terima kasih untuk membangun dari jaringan. Ini dari Pondok Asakirin kemarin saya dengan Ustadz Nasrullah yang ada di Jakarta. Itu yang dia dan mendirikan pondok sudah besar. Terus itu mendirikan Yayasan Magnet Rezeki tingkat nasional, tingkat internasional itu. Itu saya ketemu dengan orangnya, pertama minta doa restu, keduanya saya minta nanti ada kerjasama dengan itu ada nanti. Terus yang kedua dari Ustadz yang ada di Jombang yaitu Ustadz Ardi. Ustadz Ardi itu yang adiknya itu dinikahi oleh Abdus Somad. Ya, Ustadz Abdus Somad itu. Ya, itu kemarin itu juga mau ke sini, mau lihat bagaimana perkembangan dari pondok ini. Ya. Terus pada hari Jumat kemarin saya ke pondok An-Nur Malang. An-Nur Malang itu setelah hari raya. Kan sebelum hari raya ini mau ke sini ngecek pondok. Terus setelah hari raya ini nanti akan ada event event dari An-Nur sana ke sini, kira-kira pesertanya dari beberapa kabupaten. Itu ada 6 kabupaten. Dari nanti berapa? Ya nanti insya Allah kurang lebih berapa nanti saya mau ke sini orangnya, ahlinya. Ya itu nanti akan lihat ke sini, terus bagaimana perkembangannya nanti bisa kerjasama yang lain. Ya tentang perkanan pelajar atau pondok santri atau nanti hubungan yang lain nanti bisa kita persiapkan karena nanti masalahnya ada yang kesini nanti perwakilan. Ya dari itu setelah di dari pondok ini anak-anak muda ini setelah dari sini itu tujuannya yaitu untuk bisa menyelesaikan permasalahan diri sendiri. Jadi orang yang kuat baik ilmunya maupun ilmu agama maupun ilmu umumnya. Dan ekonominya juga kuat. Ya. Itu kunci itu. Ya, ekonominya juga kuat. Jadi kalau hanya ilmu agamanya saja nanti masih kurang. Ekonominya harus ditata. Betul. Itulah perlunya kolaborasi ulama dan umarok. Kita baik ngoten niku. Siap. Nanti pelatihan apapun nanti insya Allah diusahakan nanti biar tambah wawasan dan tambah ilmunya. Betul. Dan kalau di Minggir Sari ini kalau kita membicarakan pemberdayaan kayaknya kita nggak perlu khawatir, Pak Ustaz. Gitu. Kita ingin di bidang apa? Wes tinggal nari dok. Wah. Jadi ibaratnya kita film kartun itu Doraemon. Kantong ajaib. Wah, ini apa-apa enak. Pengen pertanian, panggah enak. Gitu. Pengen dirinya di sini. Iya. Karena toh. Karena banyak kiai tadi ya di sini. Kiai-kiai yang bergotong royong bagaimana kita mewujudkan suatu pemberdayaan yang berkarakter keulamaan. Wah, ini. Makanya tadi saya menyikapi dari konsep Pondok Paseduluran Asakirin ini pondok yang terunik yang ada di Indonesia. Bisa jadi seperti itu. Ya, karena ngoten nggih. Perlu digarisbawahi lagi dan ini harus dari Pak Ketua Yayasan yang menyampaikan. Karena kalau kita bicarakan pasti orang akan bertanya-tanya terus terkait biaya.
biaya ini salah satu faktor, Ya, ya kan? pertimbangan. Tadi Pak Ustadz menyampaikan tidak mempunyai biaya tapi mempunyai niat. Ini luar biasa ini. Karena ketika niat ini tersambung dengan Gusti Allah, ya insya Allah kan biaya pun akan mengalir kan katanya. Monggo dari Pak Ketua Yayasan silakan disampaikan lagi pendetailannya seperti apa. Jadi ditekankan sifat pasedulurannya itu apa. Monggo. Oke, terima kasih Pak Ades. Jadi kenapa sih paseduluran? Tadi di depan sudah saya singgung bahwa biaya itu nomor 2 bro. Oh. Yang nomor 1 adalah niat. Where there is a way, there is a way. Gitu. Nah ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau nggak salah kayak gitu. Ya, ya. Yang penting usaha. Jadi kami di Asyakirin ini kita kilas balik bahwa Pondok Paseduluran Entrepreneur Asyakirin itu backupnya orang-orang yang mumpuni bro. Jadi mulai dari nama kita dikasih nama Asyakirin itu nyari namanya Pak Lurah. Itu internasional. Jadi yang ngasih nama ini adalah Habib Umar. Habib Umar bin Ya. Bin Salim. bin Salim bin Hamid di Hadramaut. Iya, Mas. Bener-bener namanya dari sana dibawa ke sini. Kemudian uniknya sekarang ini Pak Kades ya. Uniknya sekarang ini banyak pengusaha atau orang-orang yang maunya enak gitu. Jadi dia ibadahnya syar'i, dia nunggu dulu kalau kerjaan udah selesai gitu ya. Akan tapi mereka juga orang-orang ini juga galau, juga gundah sehingga mereka cari jalan pintas. Para pengusaha-pengusaha ini banyak yang menggunakan jalan sebagian harta saya titipkan ke sini, ke sini, ke sini. Meskipun secara syariat mereka itu kurang. Jadi masing-masing mempunyai peran. Toh orang seperti itu nanti akan disikapi oleh Yai Arif Ubaidillah senior kita di sini. Kenapa ada orang kayak itu? Jadi urusan biaya itu kita nomor 2 bro. Yang penting satu niat. Dan di sini kalian keluar dari di sini ada garansi-garansi yang pasti kalian dapat. Keluar dari sini dapat apa? Bisa apa? Terus gimana gitu? Kalau dilihat dari kata-katanya ini Pak Kades dari judulnya ya bahwa Pondok Paseduluran Entrepreneur Asyakirin. Entrepreneur itu apa? Mampu bersaing secara ekonomi. Seandainya udah keluar dari Asyakirin Dengan inovasi-inovasi. dengan inovasi yang mempunyai jiwa pertanian. Kita kirim di bengkel tani. Kebetulan insinyurnya bengkel tani adalah pengurus kita juga. Oh iya. Pondok pesantren juga. Namanya Pak Saiful. Pak Saiful Romian. Oke. Kemudian yang mempunyai jiwa penolong, kita juga ada tim kita yaitu tim kesehatan. Ada Pak Wito, Pak Israel, kemudian Pak Itu medis ya? Pak Wahyu. medis ya? Udah senior ini. Oke. Udah senior dan mereka siap untuk mengajari teman-teman yang ada di Asyakirin ini. Jadi 550 itu adalah tulisan. Iya. Oke. Seandainya nggak punya uang segitu ya udah dibayar punyanya berapa. Nggak bayar pun juga boleh di sini bro. Makan udah dicukupi. Kemudian entrepreneurnya apa? Kita nggak menyediakan sementara ini kita nggak menyediakan jasa mencuci pakaian, jasa ini itu. Agar jiwa entrepreneurnya kemandiriannya bisa keluar gitu Pak. Jadi untuk biaya seadanya anjay. Tadi sudah ya Pak Ustadz, paseduluran itu bukan berarti semua nggak bayar. Ada mungkin lah yang tertarik agak berada 1 bulan saya 1 juta aja ya udah nggak apa-apa. Oh saya tak 2 juta aja lah sebulan ya nggak apa-apa. Oh saya 500, saya 300, saya 250 ya udahlah terserah gitu. Sesuai kemampuan, sesuai akad dari hati. Iya betul sekali. Dan itu akan membuat nyaman, sangat nyaman sekali. Kemudian segala fasilitas sudah kita penuhi Pak Kades. Apapun yang dibutuhkan oleh santri, kesehatan lah,
air dingin lah. Kita sumur udah punya 5 nih, 5 sumur. Air dingin, air anget lah, air panas lah, tempat tidur nggak usah bawa dari rumah. Jadi kasur nggak usah bawa, kemudian loker nggak usah bawa. Untuk makan tinggal makan, karena sudah ada yang masak. Untuk makan tinggal makan aja, nggak usah masak. Oke. Keren kan Pak Kades? Keren. Jadi dengan biaya yang sangat terjangkau oleh siapapun, bisa mondok di sini dengan jaminan-jaminan nanti akan disampaikan oleh teman-teman saya yang lain. Sementara seperti itu aja. Ya. Jadi kalau saya garis bawahi sekali lagi, yang namanya Pondok Pasar Duluran Entrepreneur Asakirin ini benar-benar fleksibel. Dan ini mengarah ke tuntutan saat ini. Banyak saudara-saudara kita yang mohon maaf ya, barangkali kurang mampu dan sebagainya, tapi ingin memberikan atau bisa memberikan anaknya itu suatu pendidikan yang layak kan. Kan gitu kan. Terus di pendidikan keagamaan juga yang layak kan, dan sebagainya. Ya ini sekarang itu solusi. Jadi untuk dulur-dulur semuanya jangan ragu bagaimana Pondok Pasar Duluran Asakirin ini bisa akan berupaya mencetak generasi penerus bangsa. Betul. Ya. Jadi santri ini bagaimana nantinya bisa benar-benar terjun ke masyarakat. Baik itu dari bidang agama, baik itu dari bidang kemasyarakatan, ekonomi dan sebagainya. Ini makanya tadi saya bilang bahwasanya Pondok Pasar Duluran Asakirin